tugas untuk itu. Tadi sudah diserahkan ke majelis. Oh, sudah diserahkan. Sudah. Baik, baik yang mulia. Baik. Tadi saudara ahli mengatakan bahwa repo itu diperkenankan dalam transaksi saham. Dan ada ketentuannya kalau nggak salah POJK nomor 9 tahun 2015. Apa manfaat dari repo sebenarnya? Kok masih ada pengaturannya gitu? Dan kenapa masih diperbolehkan? Gitu? Ya, tadi juga saya sudah jelaskan ke jaksa Pak. Jadi ada kondisi saya punya efek gitu ya Pak. Tapi saya nggak mau jual. Saya butuh likuiditas, saya butuh dana. Saya kasih ke Bapak kasih saya uang, saya repokan saham saya. Tapi di pencatatan repo itu masih saya. Secara akuntansi masih saya gitu ya. Nah, di leg kedua atau jangka waktu yang kita sepakati, Bapak kembalikan lagi saham saya si dana yang tadi Bapak kasih di awal, berikut dengan bunga yang kita sepakati. Begitu Pak. Oh, dalam konteks itu ya? Betul. Biasanya itu manfaat yang bisa diambil dari pihak-pihak yang bertransaksi itu apa? Saya yang punya barang dapat dana. Daripada saya pinjam berbunga gitu ya, misalnya bunga lebih tinggi, saya bisa gunakan dana itu untuk ya kepentingan saya gitu ya Pak. Kalau perusahaan mungkin saya bisa pakai modal kerja, investasi lain dan sebagainya. Bapak mungkin bisa menjual lagi saham-saham tersebut dan berharap bunga yang nanti ketika leg kedua saya harus kembalikan ke Bapak. Oke. Jadi itu dalam konteks itu diperbolehkan ya? Diatur begitu. Baik. Tadi sedikit saudara ahli membahas tentang FOP ya. Ini kan mekanisme pembayaran ya, ada DVP. Kenapa? Perpindahan, karena FOP itu ada free of payment. Oke. Nah, ketika transaksi itu menyatakan free of payment, itu transaksi itu memang betul hanya lalu lintas saham, tidak ada pembayaran, atau seolah-olah ada pembayaran atau seperti apa? Iya. Realnya gitu. Kalau dari saya ke saya, untuk apa saya bayar ke saya gitu ya Pak? Itu bisa FOP tanpa ya, ahli ya, sebelum dilanjutkan. Nanti kalau saudara merasa pertanyaan dari penasihat hukum sudah saudara jelaskan oleh pertanyaan yang lain, saudara sampaikan ke majelis. Baik, ya, jangan mengulang-ulang pertanyaan yang sama nanti. Ya. Silakan dilanjut. Baik yang mulia, kami lanjutkan yang mulia. Iya, nah kemudian kalau saya dengan Bapak sudah tadi yang kita bisa transaksi jual beli, hibah gitu ya Pak, warisan kan nggak mungkin ada pembayaran dan sebagainya, kemudian perintah pengadilan itu bisa pakai FOP di KSE Pak, tapi dilampirkan akta jual belinya, perintah pengadilannya, akta waris, akta hibah dan sebagainya. Karena itu tidak perlu ada pembayaran, dilakukan pemindahan oleh KSE gitu Pak. Baik, kalau misalnya dalam transaksi, pertanyaan tadi kan sempat terlontar kata-kata seolah-olah dari pertanyaan penuntut umum tadi mengatakan seolah-olah ada pembayaran gitu. Nah, saya ingin memastikan bahwa ketika satu transaksi itu tertulis FOP, itu secara realnya itu ada pembayaran atau tidak? Di KSE-nya tidak, di luar bisa jadi ada Pak. Oh gitu. Nah itu kalau misalnya di dalam katakanlah rekening koran misalnya tidak ada pembayaran, kemudian di KSE tidak ada pembayaran, itu bisa disimpulkan bahwa memang betul-betul FOP gitu. Ada pembayaran jual beli ya Pak, kita di luar gitu ya, kita jual beli, kita sudah sepakat. Ini biasanya jual belinya besar gitu ya Pak, antar jumlahnya tidak di bursa lah. Bursa kan kita mau beli kecil-kecilan. Kalau beli besar gitu, kita sudah ada akta jual beli Pak. Kemudian di KSE berpindah sahamnya, tapi nggak ikut uangnya. Jadi kan biasanya kalau uang berganti dengan saham gitu ya Pak. Nah ini cuma sahamnya aja yang pindah. Bapak nggak ada uang, uangnya di luar rekening Bapak. Karena kan ini uangnya KSE juga pegang account di pasar modal kan RDN ya Pak. Bukan di rekening dana nasabahnya berpindah. Bapak antar bank mungkin berpindah. Biasanya yang seperti itu yang cukup besar beli sahamnya. Karena kalau dia beli di bursa nggak akan ketemu. Gitu. Nah, maksud saya begini, bagaimana kalau misalnya di dalam KSE itu tertulis FOP dan di dalam rekening koran itu juga tidak ada transaksi uangnya?
Kami tidak mengatur itu sebagai pelanggaran atau tidak. Jadi itu dimungkinkan saja begitu, Pak. Jadi kalau misalnya dalam keadaan sama-sama, pertanyaan saya lanjutan, apakah dalam keadaan seperti itu di KSE tidak ada transaksi uang, kemudian di rekening koran juga tidak ada transaksi uang, apakah itu yang dinamakan FOP yang betul-betul tidak ada pembayaran itu? Iya, Cuma lalu lintas saham itu aja ya? betul. Oke. Kemudian kalau misalnya di dalam misalnya salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli, kemudian yang menjual itu di dalam rekeningnya itu tertulis misalnya ada uang masuk berkaitan dengan transaksi saham dan tertulis DVP misalnya, delivery versus payment. Ya, itu maknanya apa? Itu berarti perpindahan dengan adanya pembayaran, Pak. Tapi dilakukan di KSE, tidak di bursa. Oh gitu. Jadi kita pindahkannya di KSE tadi akunnya, saya pindah ke akun Bapak. Tapi kita tidak transaksi di bursa efek, tidak Oke. melalui mekanisme bursa, clearing dan baru ke KSE. Kita langsung pindah. Itu berarti ada delivery antara account yang versus payment. Oke. Jadi dana masuk, efek keluar. Oh, jadi kalau misalnya di dalam rekening koran penjual itu tertulis uang masuk, kredit ya, kemudian di dalam beritanya itu ada misalnya keterangan DVP, delivery versus payment, itu berarti prosesnya melalui KSE gitu. Iya, Oke, itu udah pasti begitu ya, memang mekanismenya. di KSE. DVP, FOP mekanisme di KSE. Ya, berarti kalau misalnya saya tegaskan lagi, kalau misalnya di dalam, jadi tertulis ya di rekening koran itu tertulis mekanisme apa juga yang dilaksanakan terkait dengan transaksi itu. Misalnya kalau di VP ya di Yang situ di loh. KSE ya Pak, perpindahan di KSE. Kalau di bursa kan enggak. Ya, Biasanya kita jual beli di bursa. ya Di KSE ya. saya kan Iya. nggak tahu ini terjadi di mana, tapi ukurannya ini ngelihat dari rekening koran penjual misalnya ada uang masuk, kemudian di dalam berita uang masuk itu ada DVP Ini maksudnya saham ini gitu misalnya. di statement account ya, bukan rekening koran bank kan ya Pak? Di statement account dia di rekening efek dia kan? Ya karena bukan rekening koran bank kan? Iya. Rekening dia di katakan broker X gitu ya Pak. Di CPRVP kalau ada itu berarti dia tidak melakukan perpindahan di bursa, dia melakukannya di KSE, Di KSE. baik versus payment ataupun free of Oke. payment. Oke. Maksud saudara itu rekening yang khusus Di pasar modal digunakan ada. untuk transaksi Rekening saham itu kan? Iya. Oke. betul. Itu rekening bank kan, tapi khusus untuk transaksi saham itu maksudnya. Kita sebutnya statement account ya. Oh, statement account itu Subreknya ya. gitu. Oke, baik. Istilahnya begitu ya. Oke, baik. Tadi saudara mengatakan bahwa insider trading, transaksi semu dan penipuan itu tindak pidana di bidang pasar modal. Pengaturannya memang ada di situ ya, di dalam undang-undang pasar modal Undang-undang itu. pasar modal. Betul Bapak. Ada nggak diatur di luar tindak pidana yang saudara sebutkan tadi itu diatur nggak di luar undang-undang pasar modal? Di Undang-Undang 4 2023 yang kemudian diperbarui ya, pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang mengubah beberapa ketentuan di Undang-Undang pasar modal. Ada di Undang-Undang 4 tahun 2023 Pak. Oh gitu, khusus. Jadi di bidang sektor keuangan itu ada khusus sendiri, Khusus. kemudian di pasar modal itu ada khusus sendiri. Dan yang saudara sebutkan insider trading, kemudian transaksi semu dan penipuan, itu dalam konteks ini adalah tindak pidana yang terjadi di pasar modal dan diatur dalam undang-undang pasar modal begitu ya. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 4 tahun 2024. Itu